Para pemuda pernah bersumpah pada Indonesia akan bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa. Waktu terus berlari dan zaman niscaya berganti. Namun janji akan selalu menuntut bukti bahwa pemuda akan selalu menghaturkan bakti, memastikan sumpah pemuda tetap relevan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam sekarang. Dari ruang podcast Bahana LPMP Kepulauan Bangka Belitung, kami menyapa segenap sahabat LPMP, khususnya sahabat muda LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berkenaan dengan peringatan Sumpah Pemuda, kali ini podcast LPMP Kepulauan Bangka Belitung mengambil tema Siswa Pemuda Penerus Bangsa. Dan telah hadir tamu-tamu istimewa saya hari ini, tidak hanya satu tapi ada 4 orang. Ya, mereka memang masih muda, masih berseragam putih abu-abu, tapi jangan ditanya, kiprah dan prestasinya tentu janganlah diragu. Kita akan sapa satu persatu. Halo, selamat sore semuanya ini. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian. Ini dalam rangka kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nanti kita akan ya ngobrol-ngobrol sedikit tentang aktivitas, tentang apa yang sudah adik-adik lakukan selama ini gitu ya. Dan tentunya kita kenalan dulu nih. Mulai dari paling kiri, silakan. Oke, baik. Halo teman-teman semua, halo sobat LPMP, Bapak Ibu semua penonton. Perkenalkan, nama saya Asafa Anissa Ramadhani. Saya dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Baik, dipanggilnya siapa nih? Dipanggilnya Safa, Pak. Safa. Oke, silakan dilanjutkan yuk. Halo semuanya Sobat LPMP, perkenalkan nama saya Nadia Dwi Khairizanti dari SMAN Negeri 1 Tembilang. Oke, kalau dipanggilnya Nadia berarti ya? Iya. Nadia, oke, silahkan. Halo Sobat LPMP, perkenalkan nama saya Pinanti Valentina, saya dari SMA Negeri 1 Membalong. Dan yang terakhir, Halo, di sini Haikal Fito Alam dari SMA 2 Pangkal Pinang. SMA 2 Pangkal Pinang, Panggilnya ada Haikal Haikal. aja. Ini cowok sendiri ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, di sini kita sudah kenalan dengan 4 orang mutiara Kepulauan Bangka Belitung, kalau saya katakan, karena nanti mereka akan bercerita tentang kiprah mereka selama ini dalam baik itu dalam akademik maupun non akademik ya, untuk mengisi yang kita sebut sebagai kiprah pemuda di masa sekarang. Nah, tadi kita akan mengangkat tema ya tentang siswa sebagai pemuda penerus bangsa. Dan kami yakin atau saya yakin kalian tentu telah ada ya karya atau prestasi yang selama ini mungkin sudah dilakukan. Nah, kita mulai dari Safa dulu ya. Oke. Baik. Safa, kalau dari profilnya ini ada banyak juga, ini ada juara 1 monolog berkisah sosial seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini di Universitas Bangka Belitung tahun 2019. Kemudian juga ada juara 1 cipta cerpen OP3TS. OP3TS apa itu? Itu Olimpiade Pencegahan Pemberantasan Pesisir Timur. Oke, Pemberantasan Pesisir Timur. yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Iya. Dan itu se-Sumatera. Iya, satu Sumatera, satu regional. Baru tahun ini ya, tahun 2021. Dan juga ada juara 2 lomba debat bahasa Indonesia itu di tingkat provinsi tahun 2021 juga. Finalis 6 besar karya ilmiah sejarah, kemudian juga 6 besar lomba berbalas pantun dan perwakilan Bangka Belitung dalam lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional 2021. Ini nggak capek ya Safa ya? Lumayan sih, tapi terus berprestasi karena menurut saya sebagai anak muda yang masih punya banyak tenaga ya untuk disalurkan, itu kenapa enggak? Kenapa Oke. harus diem-diem aja kalau bisa berkarya, bisa bermanfaat untuk sekitar? Menurut saya itu hal yang sangat baik dan Oke. berimpact juga untuk saya tentunya. Ya, ini menarik sekali dari yang sudah Safa capai ini ya. Kalau bisa tahu sejak kapan sih Safa ini tertarik atau mengikuti lomba-lomba semacam ini? Kalau lomba sendiri sebenarnya sejak SMP Safa sudah mulai mengikuti lomba. Itu yang pertama adalah lomba cipta cerpen di SMP. Kebetulan dari gurunya melihat mungkin potensi Safa dalam kepenulisan.
Lalu di SMA lanjut tadi ada lomba monolog, itu karena mungkin aku nggak sadar ya Pak, ternyata aku tuh suka ngomong banget anaknya, dan gitu. itu dilihat oleh teman-temanku dan guruku. Karena itu guruku menyarankan kenapa nggak ikut monolog aja, bagus nih public speakingnya, bisa juga nge-share ilmu ke teman-teman yang lain lewat monolog. Nah dari situ aku mulai dikenal mungkin di guru-guru, membangun relasi dengan para pengajar dan teman-teman. Jadi mulai dari kelas 10 itu dari monolog lanjut ke lomba-lomba lainnya. Boleh cerita sedikit, kalau monolog itu seperti apa itu lombanya? Itu kemarin monolog tentang artikel sosial. Jadi kita peserta itu buat sendiri artikelnya, kayak terus dipresentasikan tapi pakai gaya gitu loh Pak. Oke. Bagaimana kita akhirnya act out di panggung, cara kita untuk menyampaikan bagaimana keluh kesah kita tentang sosial, tentang lingkungan yang sudah sangat buruk ini. Itu kebetulan aku ngambil tema hutan, dan itu menjadi concern aku memang dari dulu, melihat hutan kita sudah banyak dibabat, bagaimana pada akhirnya penambangan merusak alam kita yang sangat indah. Itu adalah monolog yang aku sampaikan. Aku menyampaikannya dengan sepenuh hati, makanya mungkin juri-juri juga melihat, wah ini anak kayaknya ikhlas sih nyampainya. Mungkin itu sih tentang monolog, bercerita dengan gaya menurut. Baik. Nah dari sekian banyak kegiatan lomba ya yang sudah Safa ikuti, ini mana nih yang kayaknya ini paling berkesan ya buat Safa sendiri? Kalau paling berkesan itu menurutku adalah lomba debat provinsi maupun nasional. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sangat aku perjuangkan. Sejak kelas 10, setelah ikut monolog, itu aku ikut pendaftaran lomba debat bahasa Indonesia. Nah, di awal aku tuh nggak menjadi tim inti Pak, tapi menjadi tim cadangan di situ. Nah, namun karena satu dan lain hal, akhirnya aku direkrut karena mungkin pembinaku juga melihat potensiku juga. Alhamdulillah di situ aku direkrut menjadi tim inti. Namun di tahun pertama aku gagal. Kegagalan itu benar-benar membuatku kayak beberapa hari tuh kepikiran waktu pengumuman kalau wah kok aku nggak bisa sih kayak kakak-kakak, kok nggak bisa. Lalu aku harus bisa tahun depan. Pada akhirnya di tahun ini aku berhasil masuk ke tingkat nasional. Jadi dari perjuanganku itu, dari sleepless night lah, kayak nggak tidur semalaman mikirin masih, itu aku benar-benar berkesan sekali. Alhamdulillah bisa dapat juara 2 di tingkat provinsi, dan walaupun nasional nggak dapat juara, tapi pengalaman itu sangat berharga dan sangat berkesan buat Safa. Jadi proses yang Safa lalui itu ya yang membuat berkesan ya. Iya, proses pernah gagal, kemudian berusaha kembali, akhirnya bisa mencapai hasil yang terbaik. Begitu. Oke. Makasih Safa, kita akan lanjut dulu ya ke Nadia ya. Nah, Nadia bisa cerita Nadia karya atau prestasi yang sudah Nadia capai selama ini apa saja? Yang lebih berkesan menurut saya itu film pendek itu tadi Pak. Oke. Dimana di situ itu pertama kali lomba yang saya bisa capai ke nasional. Di sini kan di profil Nadia ini juara 1 FLS 2N ya. FLS 2N untuk kategori film pendek ya di tahun 2021. Ini di tingkat provinsi, dan alhamdulillah akhirnya masuk 10 besar ya. 10 besar di kategori yang sama itu di tingkat nasional. Ini luar biasa sekali ya untuk anak seusia kalian ya, untuk bisa membuat film pendek ya di festival lomba science, festival lomba literasi seni siswa nasional. Wah, luar biasa. Nah, ini film pendek yang Nadia angkat itu temanya tentang apa? Yang provinsi, yang satu provinsi ini tadi tentang, judulnya itu Cemerlang Pak. Oke. Dimana saya itu mengambil cerita mengenai seorang kakak yang melihat adiknya itu tidak mempunyai handphone untuk belajar daring sekarang ini. Karena sekarang kan serba daring Pak. Betul. Termasuk itu anak SD, SMP, SMA. Nah, di sana kakaknya ini berinisiatif untuk mencari di lingkungan sekitar, apalagi daerah kami, di daerah Tempilang terutama, banyak kerang-kerang yang berserakan di sana. Nah, di situ saya berpikir untuk mengangkat tema kalau
bagaimana kita memanfaatkan kerang yang berserakan ini untuk dijadikan entah itu aksesoris atau apa. Nah, dari situ saya membuat sebuah film pendek yang nantinya kakaknya ini dengan berjualan kue, lalu dia membuat wirausaha dengan berjualan tentang aksesoris dari kerang tersebut. Nah, di sana dia mengumpulkan uang, dia menabung, kemudian dia mendapatkan hasil dari hasil berjualan dia tersebut, lalu dia memberikan handphone untuk adiknya. Wah, ini dari cerita Nadia sendiri ini saya sudah sangat tertarik ya dengan film pendek yang dibuat tadi, apalagi kalau seandainya kita melihat visualisasinya. Artinya di sini kan Nadia mengangkat potensi budaya lokal ya, yang dikaitkan dengan situasi pandemi sekarang, di mana serba pembelajaran daring, sedangkan ada kekurangan, kan tidak semua anak-anak ya bisa memenuhi sarana prasarana untuk belajar daring ini. Ini menarik sekali Nadia. Nah, kalau itu ada dibuatkan di tingkat provinsi, apakah di tingkat nasional berbeda filmnya yang diangkat? Di tingkat nasional sebenarnya sama. Oh, masih sama. Iya. Ya, hanya berbeda temanya saja, Pak. Oke. Nah, pengalaman apa yang Nadia bisa ambil? Kan ini sudah sampai tingkat nasional, bertemu dengan film-film pendek terbaik seluruh Indonesia. Dan Nadia itu bisa masuk 10 besar, ini luar biasa loh, bisa masuk 10 besar. Nah, tentu ada hikmah terbesar yang bisa Nadia petik dari melihat karya-karya teman dari seluruh Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Itu adalah pengalaman yang paling berkesan buat saya, apalagi ini adalah perlombaan pertama saya yang bisa tembus nasional dan bisa masuk 10 besar se-Indonesia. Dari 35 provinsi ditambah dengan SLN, itu sangat luar biasa sekali pengalaman yang bisa saya ambil dari sini, walaupun itu hanya daring, Pak. Oh, betul. Pengalaman dari teman-teman semua akan bisa sharing tentang film pendek, tentang semuanya lah. Ini kan kalau buat film itu kan perlu keahlian atau keterampilan khusus ya. Sejak kapan sih Nadia itu tertarik untuk membuat film? Sejak SMP saya sering membuat video sinematik, Pak. Oke. Nah, dari situ saya tertarik tentang film. Terus saya mengasah terus kemampuan saya dengan walaupun hanya menggunakan HP waktu itu. Nah, editnya pun hanya menggunakan aplikasi HP, tidak menggunakan laptop. Nah, setelah di SMA, saya mendapat dukungan dari guru yang sangat luar biasa, terutama kepala sekolah saya sendiri. Dia memberikan peluang buat saya untuk berprestasi di bidang ini. Dan saya diberikan juga pelatih yang rela-rela dari luar. Pak Suryadi itu memberikan pelatih kepada kami. Dan itu saya manfaatkan sebaik mungkin sehingga mendapatkan hasil yang sekarang ini, Pak. Baik. Memangnya Nadia tertarik ya untuk nanti kan selepas SMA tertarik untuk melanjutkan pendidikan di bidang sinematografi barangkali? Sangat tertarik. Gitu ya? Gitu, ya. Karena saya pikir dengan menampilkan karya dalam bentuk visual ya, ini barangkali akan lebih luas jangkauannya ya, supaya bisa dilihat dan juga menjadi inspirasi bagi orang banyak. Baik, luar biasa, terima kasih Nadia. Kita akan ke Valentina. Kita panggil Vinanti gitu. Iya. Oke. Nah, Vinanti di sini dikatakan penulis buku Ragam Budaya Orang Belitung. Iya. Oh, menarik sekali. Ragam Budaya Orang Belitung. Kemudian Vinanti juga anggota Paskibraka di SMA Negeri 1 Membalong dan juga anggota OSIS di SMA Negeri 1 Membalong. Artinya selain menulis juga aktif ya di kegiatan OSIS ya dan juga di kegiatan Paskibraka. Vinanti boleh cerita sedikit tentang buku yang sudah ditulis ini? Buku Budaya Belitung itu salah satu program Pak Sudiono, program Kepala SMA Negeri 1 Membalong. Beliau mengingatkan bahwa budaya untuk kalangan remaja ini banyak lupa, Pak. Jadi untuk mengingatkan itu, untuk meningkatkan budaya literasi kepada remaja, maka dibuatlah sebuah buku tentang budaya, ragam budaya khas Belitung. Di sini kami ada motonya, Pak, bergerak dari selatan. Mengapa begitu? Karena Membalong itu Belitung bagian selatan.
Pinanti di sini bukan sendiri menulisnya, sama teman-teman juga. Ada juga guru yang sangat luar biasa sabarnya menunggu hasil karya ini, dan juga butuh proses yang cukup lama selama 3 bulanan. Itu dari 50 peserta menjadi 36 peserta. Terbuatlah satu tim yang berjumlah 11 orang dalam pembuatan buku ini. Oke, jadi buku ini ditulis oleh 11 orang penulis dan salah satunya adalah Pinanti, begitu ya? Iya. 11 orang penulis ini apakah juga usia SMA seperti Pinanti atau gimana? Iya Pak, semuanya itu semua karya anak SMA Negeri 1 Membalang. Baik, ini menarik sekali ya karena yang diangkat itu adalah budaya orang Belitung, begitu ya? Nah, di dalam tulisan tersebut ini yang diceritakan kepada pembaca itu berkisah tentang apa saja itu? Ada berkisah dari rumah adat Belitung, ada barang peninggalan Belitung Pak, daerah Membalong, ada juga makanan khas daerah Membalong, dan juga ada kayak seperti upacara adat. Upacara adat. Nah, kita tahu ya, memang seperti yang tadi kata Pinanti, anak-anak muda sekarang ya, memang sudah banyak lupa ya dengan budayanya sendiri. Dengan adanya buku Ragam Budaya Orang Belitung ini tentunya mengingatkan kembali bahwa budaya Belitung itu sangat luar biasa, begitu ya. Iya. Nah, saya dapat bocoran nih Pinanti, katanya di Edufair kemarin buku ini juga ditawarkan ya kepada pengunjung. Iya Pak. Dan kabarnya habis laris manis ya, gitu ya. Habis, alhamdulillah. Waduh, luar biasa ini. Nah, ada rencana ke depan untuk membuat atau berkolaborasi lagi untuk membuat buku dengan tema yang berbeda? Ada Pak, untuk kedepannya jilid kedua tentang etnobotani, nanti tunggu saja. Oke, peluncurannya. menarik sekali. Etnobotani ya. Iya Pak. Kita tunggu ini karya Pinanti ya. Oke. Nah, sahabat muda LPMP ya, kalau tadi ada Pinanti, ada Nadia dan juga ada Safa telah bercerita dan menginspirasi kita tentang kegiatan-kegiatan mereka, dan sekarang kita akan bersama dengan Haikal ya. Haikal ini tadi sudah disebutkan beliau dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, dan luar biasanya Haikal ini telah mengikuti debat bahasa Inggris ya, itu di tingkat nasional, NSDC tingkat nasional. Haikal boleh cerita nih apa ini NSDC tingkat nasional ini? NSDC ini sama lah dengan yang siapa ikut lomba debat bahasa Indonesia yang diadain kayak Puspesnas dari Pusat Sani Istilah. Jadi pertama kami seleksi provinsi. Oke. Seleksi provinsi ke urutan kedua. Jadi dari seleksi provinsi itu 3 orang diambil. 3 orang itu jadi satu tim mereka. Baik. Jadi satu tim tuh bakal lawan dari provinsi lain. Sama lah kayak sama yang kenapa. Jadi untuk NSDC ini obviously kayak in a way kayak the most enjoyable thing about it basically in a way that kita bisa bisa jadi orang yang sangat kayak menyuarakan argumen karena it's a very dynamic competition in a way that we fight people obviously. Okay. In a way that we face in a real lifetime with people, you know, we feel like our argument being picking hole in it to show our flow in a way. Basically in a way it's a humble experience obviously. It's in a way that we realize that we as a human, obviously, as a person, is very severely flawed. We have so many flaws that in a way that we see any other people who do better, or even we see our own teammate do better than us in a way that we're able to cooperate with as a teamwork, obviously. And it's just a very enjoyable thing, a friend we met along the way, meeting with new coaches, obviously, and basically in a way, I able to become not just the biggest problem with this entire thing is that I used to be an echo chamber, meaning that a person that just like paraphrase everything that's been said to them. So by joining debate, I able to form my own argument, and I'm not going to be just like copying other person's argument and not just
as simply like telling other people the same thing that others tell to me. Like basically I can exactly evaluate what I believe and the principle and the conviction that I have as a person, obviously like that. Oke, nah sobat nanti ada teksnya ya kita buatkan ya supaya lebih paham lagi apa yang disampaikan oleh Haikal. Baik, nah tadi kan lomba debat ini tidak hanya Haikal sendiri ya, tapi ada 2 orang lagi, berarti ada bertiga untuk maju ke tingkat nasional. Nah selama Haikal mempersiapkan diri begitu, tentu di sekolahnya apakah Haikal juga punya seperti mitra untuk, kan kalau debat itu biasanya ada yang menjadi lawan tandingnya begitu ya. Itu bisa cerita sedikit saja. Ya, jadi tim aku temannya dari Toboli, SMA 1 Toboli, satu dari sama SMA 2 Belitung. Jadi kami trainingnya lewat Zoom. Nggak bisa lah tatap muka lah, jauh, nggak ada ongkosnya mau ketemu. jadi istilah untuk latihan minjem tenaga orang kami minta bantu sama orang dari UGM. Itu coach kami, sama minta bantu sama orang dari NSCC tahun kemarin. Kami minta bantu, jadi itu jadi lawannya 3 lawan 3 kami. Setiap malam biasanya sih karena kan sibuk orang juga masih universitas, mereka anak-anak universitas. Jadi kami latihan dari bisa 3 bulan, but mostly insentif sendiri sih, kami latihan individu in a way that how we actually able to structure our argument, obviously, or how we able to expand our vocabulary in a way that we able to make at least a coherent sentences in a way that it is easily understandable. It's more so of a personal journey. Kita journey in a way that before we cannot even like a very messy argument, we cannot even like a structure, how do we even say and how do we even debate in a way that we train, we understand how the concept work, we understand how the structure work, we understand how exactly the debate going flow, how to rebut, kayak membantah, how to know what we're going to prove, mengetahui apa yang kita prove di debate, kayak membuat policy, membuat sebuah kayak dunia lah. So ada debate tergantung mosi lah. Ada diminta kita membuat policy, peraturan yang dimana di dalam debate itu kita diminta untuk mempertahankan policy ya, kenapa itu benefit kepada people on the ground. Kalau untuk yang very philosophical debate, it's a way that we compare the world. Kita membandingkan dunia dua sisi, yaitu oposisi dan proposisi. Jadi kita bandingin in a way where this world exactly better. Di mana dunia ini better for the people on the ground that matter to all, and how it is actually sounds good. So in debate kita bukan untuk kayak konsepsi salah dari debate ini kayak kita ingin kayak meyakinkan musuh. No. Dekat debate kita tuh meyakinkan juri itulah yang harus kita yakinkan. Kalau juri bisa lihat benefit dari apa yang kita argumenkan tuh, kita bisa see the benefit, how exactly like it is clear the likelihood, kemungkinan apa policy kita bisa terjadi, kemungkinan dunia kita terjadi, how support we gonna have. Obviously it's the main thing that the judges, the adjudicator bahkan evaluate dan bandingin dengan musuh kita. Pas kemarin itu sih aku nggak mau ngomong bahas teman sih, tapi in a way kami debate tentang cultural thing kayak jamu, debate ada tentang political, obviously tentang western politik, about Taliban, about Afghanistan, we debate about that obviously, and we also debate about technology, about the takeover of like company from Google by the federal government or by a country. Kami debate tentang itu, ada debate tentang apa lagi? Karena banyak sekali ya tema yang 5 ronde. Tapi di 5 ronde ya obviously kritik sebenarnya jauh nih. Kritik terbesarku untuk the whole competition untuk kondisi di Bangka Belitung ini sebenarnya. Bahwa most of the time orang yang ikut debat itu hanya murid yang tidak tahu. Jadi in a way, aku ini awal nggak tahu dari kelas 10 disuruh debat. Aku nggak tahu, my basic knowledge is the basic knowledge just English. I just knew how to talk in English, but I don't know how to debate. So in a way, I just do 2 years, obviously 2 years kayak ikut debate, ikut lomba. 2020 gagal juga sama kayak siapa kamu, gagal juga di 2021 baru berhasil in a way. But keberhasilan itu bukan karena keberhasilan itu lebih ke personal insight, di mana I knew where I mistake, where I do have a mistake,
and I try to fix it by kayak watching people debating. Oke. I watch people debate, I evaluate, I analyze how they actually form their argument, and I'm able to just basically try to compare and try to make a blueprint on how I'm going to make my argument. So in a way, obviously, I get the second position, and but sadly, in a way that not all of my teammates were prepared. So one of my teammates is very severely not prepared. So he cannot even hit 8-minute mark. Jadi di debat tuh minimal ngomong tuh 8 menit. Kalau bahasa Inggris 8 menit 20 detik itu maksimalnya. Ada one of the teammate tuh very lacking kayak because karena dia ikut ASN lah, karena dia sakit. Jadi preparationnya very lack. So in a way itu debat kami itu untuk NSCC tim Bangka Belitung tuh jadi basically gambarannya 2 otak lawan 3 otak. Oke. Obviously we did our best, not to say that kami menang 2 dari 3 jadilah. And it's very enjoyable, and in a way that to meet other people, to see other people succeed, to see other people better than me, obviously it's a very humbling experience for me. Dan pastinya itu banyak sekali ya memberikan pengalaman bagi Haikal dan juga tim ya. Obviously. Oke. Dari cerita kalian semua itu kan sudah tergambar ya, ternyata untuk mencapai kesuksesan atau apa yang sudah diraih itu tidak mudah gitu ya. Ada proses yang dilakukan. Nah, berkenaan dengan kondisi saat ini nih, kita lagi dalam kondisi pandemi ya, sudah jalan 2 tahunan seperti itu ya. Apakah ini juga mempengaruhi capaian prestasi atau capaian karya kalian? Siapa nih yang mau kasih pendapat? Oke, Haikal, silakan. Masalah pencapaian prestasi sih aman-aman aja lah. Aku cuma ikut NSCC juga. Tapi kalau aku mau bicara tentang masalah daring, permasalahan utamanya basically social life. In a way, sekolah ini kan satu paket ya. Yep. Sekolah ini paket di mana kita belajar sama kita bersosialisasi. Kalau kita pisahkan antara 2 paket itu bakalan impact the student obviously. Lebih kata-kasarnya buat mereka depresi berat lah. Oke. In a way kabarnya dia bisa ketemu temennya, kabarnya kayak gitu. It's very hampering. So ketemu kayak orang-orang yang very kayak di motivation to just care about school, kayak mereka yang awalnya sudah kayak tidak peduli ke sekolah, ketemu sama daring nambah kali tidak peduli istilah. It's very sad to see obviously in a way. Tapi untuk impact prestasi nggak ada sih, masih aman-aman aja karena in a way bahkan lebih segar sekarang, untuk debat lebih segar. Kalau debat tatap muka mungkin lebih deg-degan lah istilahnya, lebih ngeri lah. Kalau debat daring lewat Zoom lebih nyaman juga lah. Oke, itu tadi dari Haikal tuh, gimana dari Oke, Safa gimana Safa? Oke, mungkin sama kayak Haikal nih Pak. Obviously pasti the way of our social life, lingkungan sosial, tentang bersosialisasi sama teman itu pasti sangat berpengaruh. Kesepian dan lain sebagainya. Tapi kalau capaian sendiri, kalau buat Safa pribadi, justru karena pandemi, mungkin karena perpindahan dari yang awalnya lomba-lomba offline harus datang, misalnya kalau universitas Disnatalis ulang tahun itu kita harus datang ke sana. Sekarang dialihin ke daring, lomba-lomba online. Nah itu menurut Safa jadi change yang sangat besar justru untuk teman-teman semua pemuda-pemudi di Indonesia, di Bangka Belitung, untuk lebih mengembangkan diri, lebih melihat bagaimana mau nggak sih ikut. Ini udah sangat sederhana loh lombanya, tinggal submit istilahnya, tinggal Zoom aja gitu loh, nggak perlu ongkos transport ke luar kota misalnya, nggak perlu jauh-jauh dari sini misalnya ke UBB dan lain sebagainya. Itu sudah sangat dipermudah karena pandemi. Justru karena pandemi aku mau ngambil sisi positifnya aja sih Pak, capaianku justru lebih banyak saat di pandemi malah di list prestasiku. Jadi menurutku kita harus bisa melihat bagaimana sisi positif dari semua hal. Mungkin pandemi akan sangat berdampak pada mental health mungkin karena depresi dan lain sebagainya. Namun jika kita bisa cope it, like we pretend like I don't care about pandemic, but I care about myself and how I achieve my prestation, and education tetap berjalan, tapi kalian harus tahu menempatkan diri, melihat peluang itu sih intinya. Ya setuju ya. Jadi bagaimana mengubah tantangan itu menjadi peluang. Karena ternyata di masa pandemi itu justru banyak peluang-peluang
lomba begitu atau aktivitas yang dilakukan secara daring, yang seperti kata Safa tadi, kita tidak perlu harus datang ke tempat tersebut, mengeluarkan banyak biaya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Nah, ini berkenaan dengan Sumpah Pemuda, gitu ya. Kita baru saja tuh merayakan Hari Sumpah Pemuda yang tentunya itu setiap tahun ini kita peringati, setiap tanggal 28 Oktober. Nah, menurut kalian nih, apa sih sebenarnya makna Sumpah Pemuda tersebut? Ini nanti barangkali, coba. Sumpah Pemuda itu, jadi kita jadi seorang siswa berperan, maka pemuda Indonesia itu bukan hanya siswa saja, maka jadi seorang siswa, jadilah siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga akhlak yang mulia. Oke, itu menurut Pinanti ya. Jadi artinya kalau ada Sumpah Pemuda tidak hanya secara lisan saja ya. Setiap tahun kita sebutkan tumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, tapi yang seperti kata Pinanti juga harus diimplementasikan ternyata ya. Kalau Nadia gimana nih? Makna Sumpah Pemuda bagi saya itu untuk kita itu saling menyemangati antara teman untuk mencapai cita-cita kita, saling mencintai tanah air kita ini untuk mencapai tujuan kita ke depannya itu bagaimana. Oke, baik. Nah, kalau melihat nih ya di lingkungan sekolah atau permainan kalian, tentunya main dong sama teman-teman gitu ya. Menurut kalian sudah nggak sih para pemuda yang usia-usia SMA seperti Safa, Nadia, Pinanti, Haikal ini perannya itu untuk mengisi Sumpah Pemuda ini gimana? Siapa nih yang mau? Oke, Haikal gimana Haikal? Jadi kalau aku mau bahas Sumpah Pemuda, bahas dulu konsep dasarnya ya. In a way, the principle of the Sumpah Pemuda ini basically in a way that it is a conviction, promise that the old young people just back in the time, because through the testimony of time, through the pain that they able to make an oath for them and all of their self and united as a one and able to show that we have a common ground here. We have a common thing that we want to fight on. We have a common thing that we want to achieve on. And basically, this thing is something that these things are the oath that we make, the vow that we made in a way that we should able to fulfill this. Tapi kalau kita say untuk now di kurang satu skor di mana kondisi sekarang ada lack of absent. Oke. Kalau untuk zaman dulu Sumpah Pemuda ada sebuah pain. Rasa sakit ya istilahnya. Permasalahannya itu perang ya, penjajahan Belanda itu permasalahan. Kalau sekarang nggak ada permasalahannya. Oke. Permasalahannya cuma daily life, drama hidup lah, in a way that how to make yourself feel okay. Jadi in a way absence dari rasa common ground, absence di mana yang dapat mempersatukan kita itu membuat orang individualis. Jadi mereka just only care about themselves. They don't care about others. They don't care how others live their life. They just care about themselves. It is individualism, and it's inevitable. It's going to be happen because the lack of absence that will unite us, the lack of pain that will unite us. Jadi untuk interpretasi itu Sumpah Pemuda, it's a way that kita bahas pada principle and conviction dari setiap orang. Jadi untuk a way people just in a way kalau kita masih siswa ya, in a way exploration, kita masih eksplorasi apa yang salah, apa yang benar, apa yang kita masih naif lah kita masih nggak tahu apa yang kita bakal lakukan di hidup ini, kita belum merasa susahnya nyari duit kayak itu, jadi in a way kita just eksplorasi. Kalau dalam eksplorasi itu kesalahan sedikit terjadi lah kalau kita salah itu, tapi kalau kita bahas Sumpah Pemuda tentang obviously kayak kentalnya cinta terhadap Indonesia lah salah satunya ya. Obviously kayak untuk secara lisan, pastilah anak-anak sekolah biasa SMA biasa tuh gak bakalan teriak aku cinta Indonesia kayak gitu. Betul. Mungkin beberapa lah, mungkin ada beberapa. Tapi in a way they mungkin secara tidak sadar they enjoy, kayak they grateful, bersyukur lah bisa tinggal di Indonesia. Ngapa kalau kita bandingin dengan Cina, dengan komunisme lah, CCP yang nguasain di mana social credit score very prevalent, kayak orang kalau social credit score-nya very low, kapunya very
hidup kabarnya bakalan sengsara lah, hidup di bawah dari taraf hidup orang normal kalau kita bahas kayak gitu. Tapi Indonesia kan negara demokratis. Anyway, kita bisa kritik pemerintah dengan bebas, kita bisa vokal suara kita gitu. Dan itu diambil bersyukur sama murid-murid ini karena secara tak sadar di mana kabarnya bisa gunain handphone kabarnya dengan nyaman, bisa bermedia sosial. Kalau kita bandingin dengan negara-negara yang masih kayak di Afrika yang masih kondisinya sangat kayak miskin gitu ya, masih di mana orang susah juga nyari makan gitu untuk makan sehari-hari. Kabarnya bersyukur, walaupun tidak secara lisan kabarnya menyampaikan kalau kabarnya bersyukur setidaknya kabarnya tidak mengeluh, kabarnya tidak membenci Indonesia, kabarnya tidak mengeluh, oh kenapa Indonesia kayak gini, mungkin adalah beberapa mengeluh masalah korupsi lah, itu bukan urusan korupsi juga, tapi anyway, they secara deep down, secara tidak sadar, mereka kayak menyadari bahwa hidup di Indonesia ini tidak buruk. Jadi dari situ, dari Sumpah Pemuda, dari semua pemuda tuh kan lah ada hasil dari Sumpah Pemuda tuh, hasilnya Indonesia lah, hasil Sumpah Pemuda. Hasil itu di enjoy pada kita, dan tugas kita kan sebagai penerus bangsa di enjoy itu dan able to menerus dan memajukan bangsa Indonesia. Dan obviously that's we do, dan apa yang kita lakukan di sekolah, secara basisnya apa yang kita belajar juga itu memajukan bangsa Indonesia. Jadi sekarang kalau Sumpah Pemuda ini sekarang konsepnya lebih ke mimpi orang dulu. Mereka memimpikan Indonesia yang di mana orang bisa hidup dengan nyaman, orang bisa nyari duit dengan nyaman, orang yang bisa sekolah, orang yang tidak perlu takut hidup sehari-hari, orang yang bisa maju, bisa jadi kaya, itu mimpi mereka. Dan kita dapat wujudkan sekarang. Banyak orang sukses, orang muda sukses, orang-orang yang sama juga bahasa yang berprestasi, ini semua kan berprestasi. Betul. Nah, itulah mimpi dari orang para pemuda yang dulu bersumpah. Pemuda yang mereka meyakinkan bahwa di masa depan mungkin beratus tahun, berpuluh tahun yang berdekade-dekade terdepan bahwa ada di masa di mana anak muda tidak perlu khawatir dengan masalah perang lagi. Dan itu ternyata sudah terjadi. Walaupun untuk bahas pemuda di mana mereka mengkritik pemerintah yang terjadi, yang UI yang mengkritik pemerintah, mengkritik Jokowi king of liar ya basically, yang bisa dikritis itu membangunkan di mana saking bebas, saking demokratisnya negara kita secara bebas bisa mengkritik pemerintah, mengkritik presiden, orang tertinggi. Itulah mimpi dari kayak orang-orang dulu ingin sebuah negara yang dimana kita bersatu, nggak perpecahan, mungkin rasisme masih prevalent lah in some way and another, but kita tidak berperang satu sama lain, nggak ada civil war kayak di Amerika dulu ya, kayak perang antara civil war, kita nggak ada itu. Dan itulah opininya. Artinya kalau kritik juga harus bertanggung jawab tentunya ya, tidak asal mengkritik begitu ya. Artinya kalau tadi Haikal bicara tentang bagaimana makna Sumpah Pemuda di zaman dulu gitu ya, dan juga makna, ada pergeseran makna ya yang harus dimaknai oleh anak-anak muda sekarang. Tidak lagi seperti kata Haikal, mereka dulu punya mimpi sebenarnya, bisa hidup nyaman sekarang, kemudian bersekolah dengan nyaman, dan itu sudah ada, tinggal bagaimana mengisi itu gitu ya. Kemudian kalau Nadia sendiri kalau melihat lingkungan teman-teman, tentu kan Nadia bisa memperhatikan bagaimana sih sebenarnya teman-teman atau lingkungan ini mengisi atau memaknai Sumpah Pemudanya. Mengeksplor diri lah Pak. Oke. Mereka saling belajar sama-sama. Kelas 12 berarti kelas terakhir ya, kelas 3 ya, yang sudah harus memikirkan ini mau kemana nih ya. Nah ini juga terkadang kita lihat banyak anak-anak SMA ini galau kan, ini mau kemana nih, apakah memang harus mau melanjutkan ke tingkat jenjang lebih tinggi, kuliah barangkali, atau mau katakanlah tidak memutuskan untuk kuliah, berkarya di bidang yang lain begitu kan. Nah ini ada nggak di kalangan teman-teman Nadia sendiri yang berpikiran seperti itu tuh? Tentu saja. Gitu ya. Teman saya, terutama saya juga, terkadang masih memikirkan harus melanjutkan kemana, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kalian bisa dibilang ini anak-anak milenial nih kan. Nah, tentu akrab dengan yang kita sebut media sosial. Misalnya Vinanti media sosialnya apa nih yang aktif nih? Instagram, WhatsApp, Facebook juga barangkali ya? Enggak, Pak. Oh, Facebook enggak, malah justru Instagram begitu ya. Kalau Safa apa Safa? Kalau
Mungkin sama Instagram, Twitter, Facebook juga all Facebook in sih juga, kalau all in. sama all in Lebih banyak semuanya lagi. main. Kalau Haikal apa media sosial yang Cuman sering digunakan? Discord. Oke. Nah, kalau ini Nadia? Instagram sama WA. Nah, artinya dari media sosial yang sudah kalian akses, gunakan, ini seberapa besar peranan media sosial tersebut ya untuk menunjang aktivitas kalian selama ini? Bisa siapa nih yang mau cerita nih? Haikal lagi, boleh. Haikal. Untuk kita bahas, kalau untuk pribadi ya, ini Ya. opini pribadi. Aku gunain Discord. Discord itu kayak kumpulan orang-orang gimana lah, dibuat server, kita kumpul, kita chat, kita video call, voice chat kayak gitu. In a way, I able to meet people dari negara lain. Ya. Oke. Kan it's very enjoyable, obviously kayak I'm able to see a different opinion how they live, kayak gimana aku nengok-nengok kabarnya. Basically kayak sebenarnya Discord serverku full untuk game aja. Oke. Aku join server yang fokus ke game. Kami bisa share same interest untuk secara konseptual basicnya untuk bagaimana kayak media sosial ini nge-impact kayak daily life of people, kayak mau bisa dibilang kalau kita media sosial ini masih baru ya. Belum sampai 2 dekade umur, masih 10 tahunan lah kayak gitu. Kayak mungkin ada yang 7 tahun, 5 tahun. Itu bukti bahwa dunia ini dinamis. Kalau kita bicara dunia yang dinamis, maka bisa diekspektasikan bahwa mungkin 10 tahun ke depan dunia bakalan berbeda. Ya. Jadi permasalahannya untuk ini maaf ya, ngekritik lagi ya. Kalau saya mau kritik dengan conceptual basic kayak education system kita ya, kita tuh masih stick dengan old way. Conceptual kayak kita storytelling. Jadi in a way kalau kita di classroom, kita just storytelling, we just hear teacher talking. Oke. Sedangkan kalau sekarang dunia, kalau aku sebagai generasi orang muda lah istilahnya, who expect di sekolah tuh untuk interaktif, in a way that I being asked, in a way that I'm forming an argument, I'm trying to understand, I'm trying to figure out, I'm trying to solve the problem that being presented by the teacher. Tapi in a way kalau itu bukti pertama tentang mengapa dunia dinamis. Kalau untuk sosial media ini luas ya. Ada both negatif dan positif. Kalau kita bahas negatif itu gimana ya? Ini bahas doktrinasi lah. Masalah doktrinasi ini kan semua orang bisa masuk sosial media. Kalau kita bahas doktrinasi yang paling prevalent tuh, paling fear ya, yang paling takut itu komunisme bangkit lagi di Indonesia. Oh, iya. It's a very very scary thing because kita negara demokrasi, kita sudah enjoy demokrasi. Tapi dengan adanya demokrasi kita bisa take those kayak information tentang komunisme itu. Basically untuk pertama orang-orang muda, ya aku bilang orang-orang muda itu naif. Kita tuh nggak tahu apa-apa, kita tuh masih anak kecil lah, walaupun walaupun SMA tuh masih anak kecil. Kita nggak tahu bahkan kita lakuin di hidup ke depan. Dan kita pada masa eksplorasi kita bakal ngambil ide. Itulah echo chamber. Kita hanya ngambil ide-ide dari internet yang tertulis di internet, artikel, video-video di YouTube yang ngebahas tentang bagaimana sosialisme itu bagus, kayak bagaimana komunisme itu bagus secara konsep, di mana kita bisa membagi rata itu banyak mendoktrin kayak anak-anak muda untuk meyakinkan konsep kayak gitu. Dan itu sebenarnya permasalahan karena kabarnya gagal melihat bagaimana korupnya kalau kita bisa menanamkan komunisme itu kalau di negara demokrasi yang dimana elit dapat menjadi kayak Putin lah, kita bisa di Rusia di mana Putin tuh bisa nge-silence opponent mereka, lupa aku siapa opponent dia itu, dengan Putin tuh bisa ngebunuh opponentnya, musuhnya, bisa kabinnya assassin kayak sewa pembunuh bayaran. Tapi sosial media, keberadaan sosial media nge-enable untuk doktrinasi itu, nge-enable untuk para anak-anak muda, anak-anak SMA sekolah itu mengeksplorasi di mana tempat yang tereksplorasi itu sebenarnya salah, tapi itulah itu sih lebih ke tanggung jawab sendiri sama tanggung jawab orang tua basically. Untuk sisi positifnya ya banyak lah sisi positifnya, kita bisa ketemu orang, bisa enjoy, bisa kayak kenalan, bisa nge-share, kayak explore the world. Jadi kita bisa nge-explore the world hanya lewat handphone aja, bisa lihat dunia lain, bisa lihat tempat lain, bisa ngelihat orang berkreativitas, melihat orang ngomong lah istilah kita dapat melihat itu fleksibilitas yang sangat spesial untuk kita yang hidup sini, karena kami kan tumbuh dengan gadget, dengan internet, kami tumbuh dengan itu, kami bisa mengeksplorasi, kami bisa melihat different point of view, kami bisa melihat bagaimana dunia ini sebenarnya dan tidak terperangkap dalam
kayak istilah bubble, comfort bubble, kayak lingkaran kenyamanan kita bisa melihat bahwa dunia ini luas, kita bisa melihat dunia ini berbeda satu sama lain, kayak orang bisa beda ras dan lain-lain. Ya, jadi seperti kata Haikal tadi kan ini seperti dua sisi mata uang ya, ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Jadi dengan adanya media sosial ini banyak sekali informasi yang bisa diakses ya dengan cepat oleh para kaum muda sekarang. Tentu informasi tersebut juga ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Kalau Safa sendiri melihatnya bagaimana? Kalau lebih sederhana dibanding Haikal, aku mau bahas sisi sederhananya. Sederhananya kalau impact media sosial buat aku sebagai Gen Z, sebagai seorang anak muda yang hidup mungkin yang tumbuh dengan digitalisasi, dengan gadget, sosial media buatku adalah tempat aku untuk berbagi. Berbagi seperti apa? Apakah pamer, apakah berbagi kebaikan atau berbagi lainnya? Berbagi cerita saja. Kalau bisa melihat dari sisi positif, kenapa harus melihat dari sisi negatif kan? Aku berbagi tentang keluh kesahku misalnya, berbagi tentang prestasiku, berbagi tentang bagaimana aku mendapatkan prestasiku, berbagi bagaimana tentang tulisan-tulisan yang ingin aku share di social life tapi nggak bisa aku ngomongin secara langsung. Nah, sosial media buatku adalah tempat sharing, Pak. Bagaimana ketika aku nggak bisa ngomong sama orang, ketika aku sedang marah, aku sedang sedih, aku bisa melampiaskan itu dengan sosial media. Selain itu, aku juga mencari banyak hal dan menemukan banyak hal di sosial media. Misalnya, aku banyak sekali bahkan ketemu lomba-lomba. Kita bisa berprestasi loh dengan melihat sosial media. Bagaimana itu terjadi? Karena sekarang Instagram khususnya itu banyak sekali akun-akun yang membahas misal tentang info cari lomba, info beasiswa dan lain sebagainya. Jadi menurutku bagaimana kita sekali lagi melihat sisi positif dari sosial media itu jika kita ingin terus berproses di dalam digitalisasi ini. Selain itu juga bagaimana pada akhirnya dengan sosial media ini menstimulasi anak muda untuk terus berkarya. Misal muncul Gojek, muncul startup itu kan muncul dari sosial media kan. Nah itu bagaimana pada akhirnya kita bangun startup, kok orang luar bisa sih bangun Grab, bangun Amazon dan lain sebagainya. Pada akhirnya muncul toko-toko lokal, itu kan stimulasi dari sosial media juga. Jadi bagaimana pada akhirnya ekspansi sosial media itu arti dan definisinya nggak cuma sekedar tempat pamer, tapi juga tempat belajar dan proses dan berproses sih menurut aku. Bukan berarti aku FOMO seperti mungkin teman-teman pernah dengar istilah FOMO, fear of missing out, misal nggak mau ketinggalan dan lain sebagainya. Menurut aku itu salah. Bukan FOMO, tapi bagaimana pada akhirnya kita get in ke situ. Bagaimana tren itu akhirnya membentuk kepribadian baik di dalam diri kita kalau kita melihatnya dari sisi yang baik. Kalau kita selalu mengatakan sosial media itu buruk, kita selalu mengatakan bahwa dengan sosial media kita akan kecanduan, yaitu karena konten yang kita pilih itu salah. Kita bukannya misal konten tentang pornografi, porn, dan lain sebagainya itu memang salah. Tapi kan kita bisa memilih di sosial media. Toh pemerintah juga sudah menyediakan banyak sekali sosial media yang ramah. Bagaimana pada akhirnya UU ITE dibentuk, TikTok, YouTube Kids dan lain sebagainya yang sudah ramah sekali pada anak dan generasi muda. Menurutku itu sih peran media sosial dalam diriku itu sangat besar untuk berprestasi khususnya. Ya, kembali lagi ya, melihat sisi positifnya ya. Tentunya kita tidak bisa menolak bahwa apapun itu pasti ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Jadi bergantung dan berpulang lagi kepada diri masing-masing begitu. Nah, sekarang kita akan berbicara nih satu hal berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Kalian sebagai pelajar ya, di mana profil pelajar Pancasila ini menjadi satu visi yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan ya untuk nanti dicapai dalam rentang sampai tahun 2024. Mungkin kalian pernah dengar istilah profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan juga berpikir kritis gitu ya. Nah, pengen ke Nadia nih. Kalau Nadia melihat seberapa penting sih sebenarnya pelajar itu untuk bisa mencapai yang dinamakan profil pelajar Pancasila? Penting sekali, Pak. Oke. Karena
kita itu melihat 5 Pancasila kita. Jadi kita itu terpaku dengan 5 sila. Yang pertama itu Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita percaya kalau Tuhan itu satu, tergantung kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua kemanusiaan yang beradab. Jadi kita itu adil sesama manusia, persatuan Indonesia, bersatu, saling gotong royong tadi, dengan 6 pilar tadi, yang sesuai dengan yang keempat, masyarakatan, mana di situ gotong royong kita juga, musyawarah mufakat kita, saling demokratis, dan yang kelima keadilan sosial. Keadilan sosial yang adil, negara kita yang adil. Oke, baik. Nah, kalau Vinanti melihat di dalam implementasinya ya, di dalam pelaksanaannya di sekolah kita untuk pencapaian profil pelajar Pancasila ini, apa hal-hal yang sudah dilakukan baik itu Vinanti ataupun kawan-kawan dalam terwujudnya profil pelajar Pancasila itu? Wujud di sekolah, yang pertama untuk ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Sekolah kami punya program literasi, namanya literasi keagamaan. Di sana itu ada setiap kegiatan pagi itu ada kegiatan literasi membaca, ada juga literasi tahsin. Itu salah satu wujud profil Pancasila di SMA. Kalau di sekolah siapa lagi nih yang bisa kasih kegiatannya? Oke, Safa ya. Oke, untuk profil pelajar Pancasila, basically kan itu 6 pilar itu adalah pengamalan yang mau pemerintah, pokoknya pengen orang-orang yang di atas, mungkin Kemdikbud, Bapak Menteri mau pelajar Indonesia build up menjadi 6 pilar itu. Bagaimana pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa, berpikir kritis untuk menghadapi revolusi 4.0, 5.0, bahkan bagaimana kita cope up, bagaimana bekerja sama dengan gotong royong, bagaimana toleransi dibangun dengan kebinekaan global, bagaimana pada akhirnya 6 pilar itu get in menjadi satu. Nah, untuk di sekolah Safa sendiri di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, alhamdulillahnya semua sudah dicakup. Yang pertama itu mengenai keimanan. Keimanan di sekolah kami ada yang namanya sejuta makna. Sejuta makna itu Selasa, Jumat tentang Al-Quran. Dan juga Alkitab, karena nggak cuma satu agama di sekolah saya, banyak agama-agama lain. Terus itu keimanan, bagaimana padanya ada tadarus siap pagi, bagaimana absensi tadarusnya dikelola dengan sangat baik untuk membangun, setidaknya jika mereka tidak mau membaca, bagaimana mereka mencintai. Jika mereka belum mencintai, setidaknya mereka mau membaca Alkitab atau kitab suci mereka. Lalu literasi untuk menumbuhkan berpikiran kritis, kreatif kan butuh literasi, Pak. Nah, di Semansa, Pangkal Pinang itu punya kegiatan literasi juga, namanya Sikat Bulet nih. Senin Kamis, Sikat Bulet, Senin Kamis, tentang buku dan literasi. Dikemas menjadi sedemikian rupa, nggak cuma baca buku, tapi nanti dibacain juga, dikasih hikmahnya, literasi di Semansa tuh gimana, tentang pahlawan, nggak cuma tentang buku fiksi dan lain sebagainya. Lalu tentang kreatif dan berpikir kritis lagi di Semansa juga adanya namanya Rasain. Rasain bukan rasain yang gini, enggak. Rasain itu Rabu Sains Semansa. Bagaimana kita belajar tentang scientific di dunia ini, bagaimana air laut dapat menjadi gelombang, bagaimana matahari bisa panas dan lain sebagainya. Jadi basically semuanya udah diamalin. Untuk yang nggak ada di program misal pagi itu gotong royong misalnya di Semansa itu ada kerja bakti juga. Terus tentang kebinekaan pastinya ada banyak sih. Guru-gurunya juga sering sekali memasukkan materi-materi toleransi. Pokoknya kalau di Semansa Pangkal Pinang dan pastinya teman-teman semua di sekolahnya berusaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nggak cuma guru, tapi seluruh entire siswa juga berusaha. Dan salah satunya dengan prestasi ini. Kami kan dengan prestasi berarti kita sudah mengamalkan yang namanya berpikir kritis dan kreatif. Juga gotong royong misalnya, prestasinya misal aku sama Haikal itu yang teammate, yang punya tim. Itu kan mengamalkan gotong royong.
Dan juga timku kemarin ada yang bukan muslim, sedangkan aku muslim, itu juga membangun yang namanya kebinekaan global. Jadi menurutku sudah sangat baik pengimplementasiannya, dan pasti peningkatan sangat perlu, penggerakan lebih lanjut sangat perlu, namun ini sudah sangat baik menurutku, dan good job untuk semua sekolah di Bangka Belitung. Oke. Kalau Haikal gimana gini Haikal? 5 pilar ya, keimanan, moralitas, kesatuan, sama demokrasi, sama keadilan. Oke. Untuk kelima pilar sih secara terang-terangan semua orang telah mengamalkan 5 pilar. Semua punya agama, nggak ada yang ateis ya. Habisnya moralitas untuk tempatku masih bagus sih, nggak ada bullying ya. Nggak tahu tempat lain, bullying is a very worst thing. Aku nggak tahu tempat lain, tapi di tempat sekolahku bullying is not something that is very prevalent. Nggak terjadi setiap hari ya, bullying nggak ada. Persatuan lah, kita sama-sama sekolah, kita alma mater lah, sama satu negara, kita upacara, kita hormat bendera, kita nyanyi macam-macam lah, itu persatuan juga. Demokratis, kita milih OSIS lah, itu demokratis juga lah. Keadilan adil semua kok, nggak ada dipisah-pisah yang miskin kayak gini, yang kaya kayak gini, nggak ada, adil semua. Tapi masalah berpikir kritisnya agak beda, aku interpretasinya sama yang Safa. Oke. Untuk berpikir kritis tuh, interpretasiku tuh dimana kita nggak jadi kayak ini. Jadi pembelajaran sistem edukasi ini sekarang kita ini hanya membaca revisi dari orang dulu. Jadi pembelajaran itu hanya revisi. Sedangkan kalau kita bicara berpikir kritis, kalau aku memandang berpikir kritis itu bagaimana kita mencari berbagai banyak perspektif, bagaimana cara, dan kita bisa menemukan satu titik temu di mana efisiensi dan kecepatan dan kayak di mana kita menghasilkan hasil maksimal dan energi yang kita spend untuk mendapatkan hasil itu sangat dikit. Berpikir kritis itu in a way that is problem solving. Kita identifikasi problemnya, kita pahami problemnya, dan kita bisa keluar dengan sebuah cara di mana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Berpikir kritis itu di mana kita sebagai orang itu di mana kita tuh nggak perlu hanya meniru apa yang dikatakan orang lain. Kita tidak perlu orang ini ngomong apa dan kita anggap sebagai apa opini orang itu sebagai absolut, di mana itu yang terbenar. Kalau kita berpikir kritis, kita bisa mengevaluasi di mana moralitas kita sendiri, kita bandingkan dengan apa opini orang itu, apakah bertemu enggak, apakah sesuai enggak. Kalau berpikir kritis, kita bisa memform argumen kita bisa membentuk argumen sendiri, kita bisa mengetahui apa yang sesuai dan apa yang kita percaya sendiri. Jadi kalau kita berpikir kritis itu mediannya sangat-sangat, bagiku untuk median berpikir kritis itu cuma 2, diskusi, tanya jawab itu median pertama, median kedua debat. Kalau untuk bisa masalah diskusi ya karena pandemi jadi ya apalah istilahnya. Udah ada diskusi jadi belajar daring jadi very sad. Udah terasa, aku rasa teman-temanku juga kemarin ada masalah diskusi kabarnya. Jadi ada masalah tanya jawab, sesi ngejawab pertanyaanku. Aku cuma nanya satu hal tapi diputar-putar. Kabarnya bingung karena itu sebenarnya agak sedih karena itu cuma basic bagaimana kita memahami cara berargumen, tapi orang karena pandemi orang tuh gagal kayak bukan gagal sih, kayak nggak dapat pemahaman bagaimana berargumentasi itu sih. Opini itu sangat sedih banget. Banyak sekali ternyata ya aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan ya oleh kalian di sekolah untuk perwujudan yang tadi kita katakan profil pelajar Pancasila. Jadi saya juga sepakat tuh dengan yang tadi dikatakan oleh Safa. Kalian dengan prestasinya itu sudah mengamalkan ternyata ya profil pelajar Pancasila tadi ya. Di sana ada berpikir kritisnya, kemudian itu bukanlah hasil maksudnya bukan kerja sendiri ya. Ada hasil tim di sana, baik itu karena memang seperti Safa dan Haikal memang tim begitu kan. Kemudian Vinanti dan juga Nadia walaupun itu karya sendiri tapi kan pasti ada yang bantu juga, ada yang support juga gitu ya. Nah, luar biasa nih. Nah, ini sebelum nanti kita ke bagian akhir, kita ini pengen dengar nih dari kalian pesan untuk teman-teman pelajar, baik itu yang ada di Bangka Belitung maupun nanti yang akan mungkin saja yang mendengar podcast ini ya di seluruh Indonesia. Apa nih pesan atau yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman pelajar yang ada di luar sana? Siapa nih yang mau duluan? Gua aja. Lagi baik Haikal ya. Satu hal saja ya. Dunia ini depresi ya. Oke. Sangat depresi. Banyak orang nggak tahu apa bakalan mereka lakuin. Pesan aku cuma satu, tanya. Kalau kalian bingung, kalau nggak diskusi sama orang tua, kalian tuh bukan ahli ya. Kita ini masih anak-anak.
Kalau nggak tahu apa yang kita ingin lakukan, tanya sama orang tua. Tanya apa pokok inti bagaimana jalan ke depan tuh, tanya sama orang tua. Jangan takut tanya sama guru, tanya sama orang yang lebih tahu. Jangan ambil semua itu pada diri sendiri. Kita nggak tahu apa-apa. Jangan takut tanya. Sama masalah untuk masalah-masalah kehidupan sehari, drama kehidupan sehari-hari itu fleeting, kayak itu nggak permanen ya. Hidup ini masih panjang. Janganlah kalian sedih kayak cuman karena diputusin atau apapun semacamnya. Nggak perlu sedih. Manusia masih banyak, ada 7 billion lah di dunia ini, masih banyak. Jadi jangan terlalu terkonsumsi dengan waktu sekarang. Bolehlah terkonsumsi sedikit, tapi ingat ke depan tuh masih ada hidup. Kalau Ika ada nemuin jalan Ika akhirnya hidup di jalan, dan itu sangat-sangat buruk lah. Siapa yang mau hidup di jalan, siapa mau miskin juga. Jadi cari tuntunan, kalau kalian bingung, karena kita semuanya bingung, cari tuntunan dan selalu tanya, diskusikan, cari mana yang benar, mana yang harus dilakukan. Jangan sampai kalian kalau nanti dapat kerjaan atau masuk universitas yang nggak suka, yang setiap hari kita bakalan depresi, jangan sampai itu hindari. Ya, baik, pesan yang bagus sekali ya. Artinya hidup itu terlalu berharga untuk disia-siakan, gitu ya. Baik, siapa lagi nih? Nadia, coba Nadia. Apa nih pesan yang mau disampaikan ke kawan-kawan nih? Kalau dari saya, apalagi untuk usia kita yang muda sekarang, jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Itu prinsip saya. Kuncinya kalau gagal coba lagi, gitu ya. Usaha tentu tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Baik, Safa gimana Safa? Oke, kalau Safa mungkin sama seperti Nadia, seperti Haikal. Mengutip dari Najwa Shihab, hidup yang tidak berani dipertaruhkan adalah sebuah kesia-siaan. Hidup ketika kita tidak berani gagal, tidak berani mencoba, tidak terbiasa untuk bangkit, maka kita tidak akan pernah melangkah lebih maju, akan tetap stuck di tempat kita. Jadi, tetaplah mencoba, tetaplah gagal. Ketika kalian gagal, kalian akan menemukan bagaimana kesalahan kalian bangkit menjadi sebuah kemenangan. Karena saya percaya proses itu adalah kunci dari segala hal. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, terakhir, Kinanti nih, apa yang mau disampaikan Kinanti? Untuk teman-teman, tetap semangat, jadilah diri sendiri, lakukan prosesmu, sembunyikanlah prosesmu, keluarlah dengan kesuksesanmu. Karena orang lain tidak ingin melihat kegagalanmu, melainkan kesuksesanmu. Luar biasa, memang berbeda ya kalau bicara dengan ini pelajar-pelajar yang berprestasi seperti kalian, luar biasa. Tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir ya di dalam pembicaraan kita ini, obrolan menarik kita ini. Kami berterima kasih sekali nih sama Haikal, Kinanti, kemudian Safa dan juga Nadia yang telah datang kemudian berbicara, berbagi ya kepada kita semuanya, dan kita tentu berharap pelajar-pelajar, pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia itu bisa berprestasi, bisa berbuat yang terbaik tentunya untuk kemajuan bangsa kita. Baik, sahabat LPMP Bangka Belitung, demikian tadi obrolan menarik kita dengan pemuda-pemuda berprestasi di Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah 4 mutiara yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, dan kami yakin di luar sana masih banyak lagi mutiara-mutiara lainnya yang ada di Pulau Bangka Belitung ini dengan karya dan prestasi yang beragam. Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya peran pemuda sebagai penerus perjuangan dalam mengisi pembangunan di era sekarang. Dari ruang podcast LPMP Kepulauan Bangka Belitung, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe channel kami agar terus bisa berkembang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.